Hear me. Berlatar pada tahun 895 Masehi di Atlantik Utara, kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah kerajaan bernama Ransi. Di sana ada putra tunggal sang raja sekaligus tokoh utama kita yang bernama Amlet. Ia terlihat langsung berlari memberitahu ibunya bahwa ayahnya sudah pulang dari medan perang. Inilah Raja Urpandil yang langsung disambut bunga oleh istri dan Amlet putranya, yang tepat saat mereka sedang merayakan kemenangan muncullah adik kandung sang raja bernama Yonlir bersama dengan pasukan pribadinya. Hail, Lord King. Salah satu prajurit yang mabuk es amer nampak menggoda sang ratu dengan kata-kata yang kurang ajar dan tidak pantas didengar, sehingga membuat Yonlir langsung adat-adatan dan sempat akan menghajarnya. Namun sang raja yang memiliki sifat bijak pun meminta Yonlir, adiknya, untuk sabar dan memaklumi sikap prajurit tersebut. He had to kill his uncle first. Pada suatu malam, raja mengajak Amlet untuk melakukan ritual turun-temurun supaya Amlet memiliki mental sebagai seorang calon raja yang nantinya akan menggantikan kepemimpinan ayahnya di kerajaan ini. Not rewarded by the Valkyries in bed. Pada keesokan harinya saat ritual sudah selesai, Amlet dan raja terlihat berjalan meninggalkan kuil tepat saat Amlet sedang iseng menadah salju yang turun. Tiba-tiba ia bersembunyi di balik batu saat ayahnya dikepung oleh beberapa pasukan berkuda. Ternyata aksi ini didalangi oleh seorang yang tidak lain dan tidak bukan adalah pamannya sendiri, yaitu Yonlir. Dalam detik-detik sebelum terselebeunya raja mengatakan bahwa mungkin Yonlir menang hari ini, mungkin ia akan menjadi penguasa di kerajaan ini. Tapi ingatlah, seorang yang jolim di dunia maka akan dikulub di akhirat nanti. Setelah menyadari Amlet masih hidup, Yonlir pun memerintahkan satu prajurit setianya yang bernama Epul untuk mengejar Amlet ke dalam hutan. Di sana, Amlet langsung menebas hidung Epul sampai putus dan berhasil kabur kembali ke kerajaannya. Setibanya di sana, Amlet justru harus melihat pemandangan yang jauh lebih mengerikan. Pasukan pamannya dan para pengkhianat lainnya melakukan kudeta besar-besaran dengan menghabisi semua rakyat yang tidak tunduk padanya. Amlet yang tidak punya pilihan lain terpaksa menyamar menjadi salah satu warga setempat. Sementara itu, Epul yang takut dimarahi mengaku sudah berhasil menghabisi Amlet dan membuang jasadnya ke laut. Padahal Amlet berhasil kabur dengan sebuah perahu kecil dan berjanji akan kembali ke tempat ini untuk menyelamatkan ibunya yang telah direbut oleh pamannya. And inilah The Northman. Berabad-abad kemudian kita akan melihat Amlet yang sudah remaja kolot dan bergabung bersama pasukan khusus dari kerajaan utara yang dikenal sangat buas dan beringas. Hal itu bisa kita lihat dari bagaimana mereka menghabisi pasangan nelayan yang kebetulan sedang apes dan sebenarnya tidak punya salah apa-apa. Setibanya di Leweng, Amlet dan pasukan khusus ini pun mengelilingi api unggun setelah mengkonsumsi suung tai sapi yang membagongkan. Dari sekian banyaknya prajurit yang nyala katak dan gogorokan teparugu, hanyalah Amlet yang teriakannya penuh dengan dendam dan amarah. Keesokan paginya, pasukan khusus ini pun langsung mengendap-endap untuk menjalankan misi mereka, yaitu menguasai sebuah desa kecil atas perintah dari pimpinannya, yang hanya dengan bermodalkan fisik kuat dan beberapa bedog yang tajam, Amlet dan kawan-kawan mampu menembus penjaga yang ketat, bahkan menghabisi seluruh prajurit meski jumlah mereka sangat sedikit. Amlet sebenarnya saat itu tak tega melihat wanita dan anak-anak harus menjadi korban kekejaman kerajaan utara. Namun demi tetap menjaga identitas aslinya, ia hanya bisa terdiam menyaksikan para prajurit membakar rumah-rumah di kerajaan kecil ini. Bahkan Amlet menjadi satu-satunya tentara yang paling lungu, hanya duduk di pojokan saat prajurit lain asik berpesta dan menikmati para wanita hasil jarahannya.
Dan keesokan harinya tepat saat pria dan wanita sehat dijadikan budak dan akan dijual kepada seorang raja bernama Yonlir, Amlet langsung menyadari bahwa mereka akan dikirim kepada sang paman yang telah menghabisi ayahnya. Tanpa berpikir panjang, Amlet langsung memotong rambutnya, mencap dadanya dengan tanda para budak, kemudian berenang menuju perahu para budak yang akan dikirim kepada Raja Yonlir. Dari sekian banyak budak, hanya satu gadis muda lah yang menjadi penyamaran Amlet. Dia bernama Romla, yang meskipun awalnya terkesan sinis, keduanya akhirnya saling melindungi satu sama lain saat perahu memasuki badai yang sangat hebat. Setibanya di daratan, dengan sebagian besar budak yang meninggoy dalam perjalanan akibat kelaparan, Amlet dan Romlah pun langsung disambut oleh pasukan Yonir. Ternyata salah satu dari mereka adalah Epul, orang yang hidungnya pernah disiksik oleh Amlet. Yang menarik adalah Yonir saat ini sudah tidak lagi menjadi raja di kerajaan Ransi setelah kekuasaannya direbut oleh raja dari Norwegia, sehingga bisa dibilang keputusannya menselebeu saudara kandung sendiri yaitu ayahnya Amlet adalah suatu kesia-siaan, yang karena pada akhirnya Yonir hanya menjadi seorang pemimpin kerajaan atau kelompok kecil bersama dengan sisa prajurit setianya yang masih tersisa. Keesokan harinya, Amlet dan para budak pun mulai dipaksa bekerja dengan menjadi pesuruh yang melakukan segala macam jenis pekerjaan. Tepat saat Amlet memasuki kediaman milik Yonir, di situ ia akhirnya bisa kembali melihat wajah ibunya yang sudah diperistri oleh Yonir. Anehnya, tidak ada raut keterpaksaan yang ditunjukkan oleh wajah ibunya sendiri. Shut the door. Beberapa hari pun berlalu. Setelah Amlet menjadi mandor dan memiliki kebebasan untuk bergerak lebih leluasa, ia pun mulai menjalankan aksi balas dendamnya. Ia memulainya dengan menghabisi kawan-kawan terdekat si Tohir dan menggantung mereka tepat di atas sebuah gudang. Out there, tongues! Look for the... Look for the... Take him away. Di masa itu, karena ada kejadian tersebut, Yonir pun menyerahkan masalah ini kepada seorang dukun beranak yang tentu saja akan mengaitkan segala sesuatu dengan hal goib, di mana dukun tersebut mengatakan bahwa pelakunya adalah roh jahat yang kelaparan, sehingga mereka harus melakukan ritual pengorbanan untuk membuat roh tersebut kenyang. This distempered spirit. Saat itu, Yonir pun langsung menyiapkan seorang gadis perawan dari kaum budak untuk dijadikan tumbal. Sementara itu, Amlet sendiri terlihat sedang berada di perbukitan, mengaum seperti seekor macan, sehingga memancing anjing-anjing penjaga mulai mengamuk tak karuan. Hal ini membuat Yonir sempat mendapat serangan. Dengan asumsi bahwa para anjing sudah kesurupan, Yonir dan semua orang-orang yang sedang ngaronda menghabisi satu persatu anjing penjaga. Sementara itu, Amlet memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan si gadis perawan dan menggantinya dengan seorang penjaga yang ia gantung di atap gudang. Sementara itu, Romlah yang bertugas di dapur pun sudah kong kali kong dengan Amlet untuk memasukkan sejenis kucubung cair ke dalam makanan para prajurit yang masih tersisa agar mereka mengalami halusinasi yang sangat parah. Setelah Samsul dan anak buahnya selesai makan malam, racun itu pun mulai bereaksi, membuat Epul mengalami halusinasi seolah-olah melihat jurig Cicurug. Hal itu langsung dimanfaatkan oleh Amlet untuk menyelinap ke salah satu rumah yang menjadi tempat tinggal ibu kandungnya. I am your son. Namun, alih-alih mengajak ibunya kabur, Amlet justru harus mengalami sakit hati luar biasa tatkala baru mengetahui bahwa dalang dibalik pembunuhan ayahnya ternyata adalah ibu kandungnya sendiri. Akhirnya diketahui bahwa ibunya dulu adalah seorang budak yang diperistri oleh ayahnya. Namun, karena sering ditinggal pergi berperang, ibunya diam-diam berselingkuh dengan Yonir yang notabene adalah saudara kandung dari suaminya sendiri. Sehingga ketika hubungan mereka sudah terlalu
terlalu dalam dan menganggap suaminya sebagai penghalang, ibunya pun terlibat dalam rencana penselebewan. Si ibu pun menunjuk Yolnir untuk menghabisi kakak kandungnya sendiri sekaligus menghabisi darah dagingnya sendiri, yaitu Amlet, demi bisa hidup dengan Yolnir dan menguasai kerajaannya. Amlet yang kebingungan pun pergi meninggalkan ibunya dan melampiaskan semua kemarahannya dengan menghabisi anak pertama Yonlir, yaitu Thorir yang sombong. Lantas ia menemui Romlah untuk memintanya bersikap seperti biasa saja agar tidak dicurigai telah terlibat dalam membantu Amlet selama ini. Sama seperti Amlet, Yolnir pun sangat marah besar melihat anaknya yang sudah terbujur kaku tak bernyawa. Ia pun mengumpulkan semua budak yang dianggap mencurigakan, kemudian menghabisi mereka semua satu persatu menggunakan pisau. Tepat saat Romlah akan dihabisi, muncullah Amlet di kejauhan yang menantang mereka semua untuk bertarung. I am Amlet the Beowulf! Saat sudah berhasil kabur, Amlet akhirnya dibuat pingsan karena dikeroyok. Ia disiksa habis-habisan, kemudian digantung terbalik di dalam sebuah gudang. Sementara itu, Yolnir dan si ibu sedang melakukan upacara kematian untuk Thorir. Amlet sendiri berhasil dibawa kabur oleh Romlah menggunakan seekor kuda. Setibanya di tempat aman, Romlah langsung mengungkapkan perasaan sekaligus meminta Amlet untuk menghentikan balas dendamnya. Yang tak disangka, Amlet akhirnya luluh dan mau menghentikan ambisinya demi bisa hidup bahagia bersama Romlah. Saat menggunakan perahu pengiriman barang, mereka berdua pun menyamar sebagai utusan Yolnir. Tepat saat perahu mulai berlayar, Romlah memberitahu bahwa lendir kental bau pandan yang diluncurkan oleh roket Amlet sudah menjadi janin berumur 2 bulan. Mendengar hal itu, sontak Amlet pun terkejut karena apabila Yolnir masih hidup, maka masa depan cabang bayinya akan terancam dan tidak akan pernah hidup tenang. Sehingga satu-satunya cara untuk menghentikan rantai balas dendam ini adalah dengan menghabisi Yolnir untuk selamanya. You will be mother to a king! Tepat saat gunung meletus, Amlet pun sudah tiba di lokasi peternakan Yolnir dan langsung menghabisi Epul. Setelah semua penjaga berhasil ditumbangkan, kini saatnya Amlet mendatangi rumah Yolnir. Namun saat Yolnir kembali dari luar, ia menemukan istri dan si bontot sudah terlanjur kaku tak bernyawa setelah Amlet menghabisi mereka berdua karena terpaksa. Tak ingin melakukan final fight di tempat sempit seperti itu, Yolnir pun mengajak Amlet ke atas gunung meletus untuk melakukan pertarungan hidup dan mati. Tanpa membuang waktu lagi, Mamang dan Alo pun bertarung habis-habisan di antara lahar yang terus mengalir. Amlet akhirnya roboh setelah Yolnir menggunakan seluruh kemampuannya. Detik krusial itulah Amlet teringat dengan Olga dan calon bayinya. Sehingga berkat kekuatan cinta dan cicilan Bang Emok yang belum lunas, Amlet pun langsung mengayunkan pedangnya. Yonlir akhirnya meninggoy setelah kepalanya terselebet. Ending yang cukup membagongkan.